Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini berisi rangkuman materi seni budaya kelas 12 bab 5 manajemen pergelaran tari. A. Pengertian manajemen pergelaran tari. Manajemen pergelaran tari adalah kegiatan pengaturan atau pengelolaan sumber daya yang ada yang dilakukan seniman tari untuk mengefisiensikan berbagai persiapan agar kegiatan pergelaran tari dapat terlaksana dengan baik dan lancar sesuai tujuan yang diharapkan. Kegiatan pengaturan tersebut mulai dari tahapan perencanaan, pengawasan, pengorganisasian, sampai pada tahapan pemasaran karya tari yang dibuat seniman sesuai dengan fungsi pergelaran yang dilaksanakan. B. Prinsip-prinsip manajemen pergelaran tari. Berikut prinsip manajemen dalam pergelaran tari. Ada prinsip pembagian kerja, lalu prinsip wewenang dan tanggung jawab, kemudian prinsip tertib dan disiplin, selanjutnya prinsip kesatuan komando, dan prinsip keadilan dan kejujuran. C. Fungsi manajemen pergelaran tari. Kesuksesan dalam sebuah kegiatan pergelaran tari tidak hanya terfokus pada artis di atas panggung atau penari saja. Akan tetapi, terdapat faktor lain yang mampu mendukung keberhasilan dari kegiatan pergelaran tari, yakni salah satunya faktor manajemen yang baik. Mengingat pentingnya manajemen yang baik dalam sebuah kegiatan pergelaran tari, maka perlu dirancang dan disusun dengan baik konsep manajemen yang dibutuhkan dalam sebuah kegiatan pergelaran tari. Berikut fungsi manajemen dalam pergelaran tari. Yang pertama, fungsi perencanaan. Kedua, fungsi pengorganisasian. Ketiga, fungsi pergerakan. Dan keempat, fungsi pengawasan. D. Pembentukan panitia pergelaran tari. Dalam sebuah kegiatan pergelaran karya tari, selain penari dan pemain musik, terdapat peran lain yang sama pentingnya dengan posisi penari dan pemain musik. Peran tersebut adalah kepanitiaan pergelaran. Bagaimanapun konsep pergelaran dibuat, unsur kepanitiaan ini penting untuk dimunculkan. Hal ini dikarenakan peran kepanitiaan memiliki andil sangat besar dalam menyukseskan kegiatan pertunjukan tari yang diselenggarakan. Tugas dan tanggung jawab kepanitiaan pergelaran ini membantu mengatur setiap tahapan kegiatan pergelaran. Tahapan awal, proses latihan, publikasi, dan pemasaran pertunjukan, sampai pada pengaturan jalannya pertunjukan agar berjalan dengan sukses. Berikut contoh kepanitiaan pergelaran tari. Ada tim produksi. Tim produksi terdiri dari pimpinan produksi, sekretaris produksi, bendahara, seksi dokumentasi, seksi publikasi, seksi pendanaan, dan tiketing. Kemudian ada host manager. Host manager terdiri dari keamanan, akomodasi, konsumsi, transportasi, dan seksi gedung. Selanjutnya ada tim artistik. Tim artistik terdiri dari sutradara atau koreografer, pimpinan artistik atau art director, stage manager, penata panggung, penata cahaya, penata rias dan busana, penata suara, dan penata musik atau sound. Video kali ini berisi rangkuman materi seni budaya kelas 12, bab 6, konsep garap pergelaran tari. A. Proses garap gerak tari kreasi. Dalam melakukan proses garap gerak tari dapat kita lakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, proses eksplorasi. Yang kedua, proses stilisasi dan seleksi gerak. Ketiga, proses penggabungan gerak. Pengertian sederhana dari proses eksplorasi adalah proses penjajakan dan pencarian motif-motif gerak melalui berbagai cara yang dilakukan pada saat
melakukan proses garap gerak tari. Dalam proses eksplorasi, ada beberapa stimulus yang dapat digunakan oleh penata tari dalam melakukan proses garap. Beberapa stimulus tersebut diantaranya berupa rangsang auditif, rangsang visual, rangsang gagasan, dan rangsang kinestetik. Rangsang auditif. Rangsang auditif adalah salah satu tahapan mengembangkan gagasan gerak yang diilhami oleh suara atau bunyi suatu benda atau perbuatan seperti suara instrumen musik, suara manusia, suara alam yang seringkali menarik dan menjadi rangsang dinamis tari. Rangsang visual. Rangsang visual muncul karena panca indera yang berupa mata menangkap berbagai hal yang menarik untuk diungkapkan dalam bentuk gerak tari. Rangsang visual ini dapat timbul dari objek gambar, warna, wujud, patung, melihat orang menari atau bergerak, dan lain sebagainya. Seorang penata tari melalui gambaran visual tersebut dapat mengambil gagasan atau konsep yang ada di balik hasil penglihatannya dan dengan segera mampu bereksplorasi menciptakan gerak tarian yang diinginkan. Rangsang kinestetik. Rangsang kinestetik merupakan tahapan pengembangan gerak tari berdasarkan kesadaran pengolahan potensi tubuh kita. Dalam tahapan ini dapat dilakukan seperti pada saat mengolah gerak berdasarkan pola hitungan. Rangsang gagasan. Rangsang gagasan adalah rangsang yang seringkali digunakan penata tari dalam membuat karyanya untuk menyampaikan gagasan atau cerita yang akan disajikan. Biasanya gerak dirangsang dan dibentuk dengan kapasitas kemampuan penata tari. B. Stilisasi dan seleksi gerak. Dalam berkarya tari tentunya memerlukan bentuk-bentuk baru dari suatu gerak. Oleh karena itu, hasil dari eksplorasi dan improvisasi perlu diubah atau diperhalus dengan proses pengembangan. Adapun proses pengembangan dapat dilakukan dengan cara mengubah volume dari gerak, volume dari level, volume kesan, volume ragam gerak, volume struktur, dan elemen lainnya. Untuk mendapatkan bentuk baru dari pengembangan gerak yang diharapkan memerlukan kecermatan dan uji coba yang terus-menerus berdasarkan kreativitas dan gerak tubuh yang terkecil sampai pada totalitas gerak tubuh sepenuhnya. Upaya koreksi terhadap alur gerak dari awal sampai akhir perlu terus ditinjau ulang sehingga keberlangsungan gerak dapat terwujud dengan rapi. Proses penghalusan memberikan kesan indah dari suatu gerak biasanya disebut stilisasi. Setelah proses pembentukan gerak, selanjutnya dilakukan pemilihan gerak yang sesuai dengan ide. Pada tahap ini, kegiatan memilih dan memilah gerak-gerak yang sudah diolah diseleksi kembali untuk disesuaikan dengan ide garapan. Pemilihan gerak setidak-tidaknya dapat digunakan seefektif mungkin, sehingga mempunyai kualitas yang mantap dari karya yang akan dibuat. Setelah proses tahapan pertama dari proses eksplorasi dilakukan, tahapan selanjutnya adalah proses penghalusan dan pemilihan gerak sesuai dengan kebutuhan penyajian garapan tari yang diinginkan. Tahapan ini penting dilakukan untuk menentukan pilihan dari motif-motif gerak yang dibuat dan yang akan dipakai pada garapan tari. Tahapan akhir dari proses eksplorasi adalah tahapan penggabungan dengan unsur-unsur pendukung lainnya, baik dengan musik iringan, penggunaan properti tari, atau dengan penggunaan artistik lainnya, termasuk penggunaan busana dan aksesoris tari. C. Improvisasi gerak dalam tari. Pada saat mengapresiasi karya tari, kamu pasti melihat beberapa adegan gerak yang berbeda dari yang lainnya, khususnya pada garapan karya tari kelompok. Perbedaan adegan gerak itu dapat dikategorikan sebagai
adegan gerak yang disengaja atau sebaliknya. Adegan yang tidak disengaja oleh salah satu penari tersebut dapat dikategorikan sebagai gerak improvisasi oleh si penari. Inti dari gerak improvisasi adalah bentuk-bentuk gerak yang dilakukan penari yang pada setiap saat dapat dilakukan berbeda, tetapi masih disesuaikan dengan maksud pengadegan dari gerak itu sendiri. Beberapa motif gerak improvisasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya melalui pengolahan properti tari, menggunakan stimulus iringan musik, atau bergerak menurut kata hati. D. Konsep tata pentas. Keberadaan tata pentas dalam tari merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan keberadaannya, karena mampu membuat penyajian tari menjadi lebih hidup dan dinamis. Konsep tata pentas akan berkaitan dengan masalah konsep tata panggung, tata lighting, tata dekorasi panggung. Pada umumnya, jenis panggung yang sering digunakan dalam pertunjukan tari terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya ada jenis panggung arena, proscenium, dan jenis panggung campuran. Jenis panggung arena adalah jenis panggung terbuka yang tidak terdapat batasan yang jelas antara garis pemain dan penonton. Pada umumnya, jenis panggung arena ini dilakukan di lapangan atau dapat dilakukan di halaman rumah atau halaman lainnya. Jenis panggung proscenium adalah jenis panggung yang sering digunakan dalam pertunjukan tari yang memiliki batasan yang jelas antara pemain dan penonton, serta memiliki ketinggian khusus untuk tempat penari bergerak, sehingga penonton menjadi lebih fokus melihatnya. Jenis panggung campuran. Ciri dari jenis panggung ini biasanya menggunakan beberapa daerah tempat penari bergerak, tetapi dalam peristiwa pertunjukan. Intinya adalah mengkombinasikan jenis panggung arena dengan panggung proscenium sesuai dengan konsep garap karya tari yang dipertunjukkan. Tata lampu atau tata lighting memiliki beberapa fungsi, yakni sebagai penerang tempat menari dan memperkuat adegan serta suasana tarian. Adapun jenis dan warna lampu yang dipergunakan disesuaikan dengan kebutuhan pengadegan penyajian gerak tarinya. Tata dekorasi panggung lebih difokuskan pada masalah penataan desain panggung agar terlihat lebih menarik dan lebih hidup. Tata dekorasi panggung harus dibuat dan disesuaikan dengan konsep pertunjukan tari yang ditampilkan. Demikianlah rangkuman materi pelajaran pendidikan seni budaya bab 6 untuk siswa